Selamat datang di Solim Channel, semoga tayangan ini bisa menjadi salah satu sumber ilmu Islam Anda. Sahabat yang beriman, Allah berfirman, Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira. Dekat sebelum kedatangan rahmat-Nya, hujan, dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih. Al-Quran Surah Al-Furqan, ayat 48. Manusia hidup sangat membutuhkan air, dan mempunyai hubungan yang erat dengan air. Sejak zaman dahulu, air merupakan faktor penting bagi kehidupan manusia, dan makhluk hidup yang ada di bumi. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis banyak menyebutkan pentingnya air sebagai sumber utama kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Allah berfirman, Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapa mereka tiada juga beriman? Al-Quran Surat Al-Anbiya, ayat 30. ayat ini bisa dipahami, air di bumi merupakan faktor yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Kehidupan di bumi ini mulai terbentuk setelah munculnya air, dan tidak ada satupun makhluk hidup yang bisa hidup tanpa adanya air, subhanallah. Allah juga menerangkan air laut, di mana yang mempunyai kadar garam yang sangat tinggi, dan oleh sebab itu, air laut ini tidak cocok untuk air minum. Meskipun begitu, ia mempunyai manfaat bagi berlangsungnya kehidupan di bawah laut, dan itu pula bermanfaat bagi manusia. Dan semua kehidupan di laut, binatang laut, dihalalkan bagi manusia, dan merupakan makanan yang enak bagi umat manusia, dan ini difirmankan dalam Al-Quran. Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Al-Quran Surah Al-Maidah, ayat 96. Lautan yang memiliki kadar garam yang sangat tinggi, menjadi tempat berlangsungnya kehidupan laut, dan hewan-hewan laut menjadikan halal, dan bahkan Allah juga berbicara tentang sungai, air tawar dalam lautan, dalam firman-Nya. Dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir, berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Al-Quran Surah Al-Furqan, ayat 53. Fenomena air dalam lautan juga pernah diteliti dan ditemukan, di mana di Meksiko dikejutkan dengan adanya fenomena yang sangat luar biasa, yaitu ditemukannya air tawar di antara air laut yang asin, dan membuat takjub bagi para peneliti. Maka benar adanya bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah melalui Rasul-Nya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sinar matahari menyinari air laut, dan membuat air laut itu menguap, lalu uap itu pun naik ke atas, dan membentuk awan, kemudian menurunkan hujan di bumi. Proses ini merupakan mukjizat Allah, dengan sistem yang sangat sempurna. Sisa-sisa air hujan yang tidak dibutuhkan di daratan, akan mengalir ke sungai, dan kembali ke lautan. Begitu sempurnanya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 21. Para peneliti pun pernah membuktikan bahwa air yang ada di dalam tanah merupakan berasal dari air hujan yang turun di atas permukaan bumi. Di saat air hujan turun dan sampai di atas tanah, air itu pun akan meresap melalui berbagai batuan dan menuju lapisan tanah yang ada di dalam perut bumi, dan tersimpan di dalam perut bumi, dan air itu pun memancar keluar dari dalam tanah, dan menyebabkan terbentuknya sungai-sungai di bumi, dan digunakan oleh manusia untuk berlangsungnya kehidupan, dan makhluk hidup lainnya, dan air sungai itu pun mengalir ke lautan. Siklus inilah yang Allah terangkan di dalam Al-Quran. Apakah kamu tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian ditumbuhkannya dengan air itu tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu menjadi kering, lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran Surah Az-Zumar, ayat 21.
Penemuan-penemuan ini selaras dengan Al-Quran. Penemuan ini tidak dikenal pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman itu, mereka hanya meyakininya dengan penuh keimanan. Apa yang terkandung di dalam Al-Quran merupakan kebenaran. Al-Quran pun mengungkapkan, di mana air hujan yang turun ke bumi dalam kadar, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Az-Zukhruf. Dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan, lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari dalam kubur. Al-Quran Surah Az-Zukhruf ayat 11. Gunung-gunung yang ada di bumi memiliki penyimpanan yang luar biasa besar. Di dalam perutnya, di ruangan itu air disimpan, hingga memancarkan mata air yang sangat deras, dan membentuk sungai-sungai di sekitar gunung. Begitu pula adanya salju di puncak gunung-gunung yang tinggi. Salju-salju itu mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka membersihkan air-air sungai. Sebagai dampak melelehnya salju, hal itu disebabkan karena lapisan salju bagian atas menekan bagian bawah lapisan-lapisannya. Allah berfirman, atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengkokohkannya dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan, sebenarnya, kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Al-Quran Surah An-Naml, ayat 61. Air hujan itu pun terasa tawar, dan diminum oleh makhluk hidup yang ada di bumi, dan merupakan air yang paling bersih. Seandainya Allah menghendaki air-air itu, yang turun ke bumi menjadi terasa asin dan pahit, sungguh Allah Maha berkuasa untuk melakukannya. Namun sebab anugerah dan kasih sayang Allah lah, air hujan itu pun terasa tawar dan tidak asin, dan dapat digunakan oleh makhluk hidup yang di bumi. Allah berfirman, maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya atau kamikah yang menurunkannya? Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin, maka mengapakah kamu tidak bersyukur? Al-Quran Surah Al-Waqiah, ayat 68 hingga 70. Dan juga dijelaskan dalam Al-Quran, di mana tetesan-tetesan air hujan merupakan hasil dari penyulingan yang dibuat Allah, di mana disebut juga dengan Al-Maul Mumtir. Di sebagian manusia percaya bahwa air hujan dapat mengangkat kotoran di kulit manusia, dan jauh lebih baik dibandingkan air biasa. Hasil dari air hujan ini jauh lebih steril dari macam-macam virus dan bakteri. Hal ini merupakan fakta yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmatnya, hujan, dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih. Al-Quran Surah Al-Furqan, ayat 48. Meskipun di zaman sekarang, banyak ilmuwan-ilmuwan yang mampu membuat hujan buatan, tetapi, para ilmuwan-ilmuwan itu tidak mampu untuk membuat awan buatan. Untuk membuat hujan buatan tersebut, di mana para ilmuwan-ilmuwan itu menggunakan pesawat untuk menyemprotkan debu garam, untuk mempercepat datangnya hujan. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya atau kamikah yang menurunkannya? Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin, maka mengapakah kamu tidak bersyukur? Al-Quran Surah Al-Waqiah, ayat 68 hingga 70. Sedangkan para ilmuwan-ilmuwan itu tidak mampu membuat awan hujan, dikarenakan awan-awan itu harus mencapai kematangan tertentu sebelum dapat menurunkan air hujan, dan juga tidak mampu untuk membuat uap air ke udara, agar dapat menjadi awan dan air hujan pun dapat turun. Dan juga, dalam hal penyimpanan air di dalam perut bumi, meskipun kemajuan teknologi sangat pesat, tidak mampu menyimpan air hujan yang sangat besar sebab penyimpanan air hujan di perut bumi berlangsung melalui pori-pori di permukaan bumi. Air itu pun sampai di dalam lapisan-lapisan batuan yang amat keras. Di sekitar batuan-batuan keras itu, air hujan pun disimpan untuk suatu saat digunakan oleh umat manusia dan juga makhluk lainnya. Dan semua fakta ini merupakan kebesaran Allah dalam mengatur alam raya ini, dan juga menunjukkan betapa lemahnya kita, umat manusia dalam persoalan alam raya ini. Tak sepatutnya kita, umat manusia, menyombongkan diri, dan berlaku kufur atas segala nikmat dan anugerah yang Allah curahkan kepada umat manusia. Dan juga, ilmuwan-ilmuwan mengatakan, air yang tersimpan di dalam perut bumi mampu untuk menenggelamkan seluruh permukaan bumi, dan juga mampu menenggelamkan gunung-gunung. Subhanallah. Dan juga mengingatkan kita
pada kaum Nabi Nuh alaihissalam tentang azab air yang maha dahsyat. Sungguh Allah maha berkuasa, apapun yang dikehendakinya mampu sebagai azab bagi orang-orang kafir dan durhaka, di mana yang sebelumnya air-air itu, sumber kehidupan bagi alam semesta, air itu dijadikannya untuk menghancurkan orang-orang kafir, di zaman Nabi Nuh alaihissalam, dan Allah berfirman, hingga apabila perintah kami datang dan dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang, jantan dan betina, dan keluargamu kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya dan, muatkan pula, orang-orang yang beriman. Dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit. Dan Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja, yang maha penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Dan difirmankan, hai bumi telanlah airmu, dan hai langit, hujan, berhentilah, dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang yang zalim. Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar. Dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Al-Quran Surah Hud, ayat 40 hingga 45. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Terima kasih atas perhatian Anda.